Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about math on chapter 10, part B, that is about mode of a set of data. Penjelasan tentang mode dari satu set data. Ya, ini ada data, terus kamu baca modenya itu dari data itu apa. Nanti saya jelaskan lagi ya. Number 1. The bar chart shows how the children in Kaila's class travel from home to school. Jadi chart ini menunjukkan bagaimana anak-anak di kelasnya si Kaila berangkat dari rumah ke sekolah. Oke, nih chartnya nih. Yang frekuensi, jumlah anak-anak yang berangkat menggunakan sesuatu. Yang pertama ada on foot, dengan kaki, jadi jalan kaki dia. Itu ada 6 orang, 6 children. By bus, itu between 10 and 12. Berarti di antara 10 dengan 12 adalah 11. Very good. By bus is 11 children. By bicycle, ternyata ada di pertengahannya juga. 8, between 8 and 10 is 9. By bicycle, 9. By car is 2. Di bawahnya, from the bar chart, most children in Kaila's class travel to school by bus. Dari chart di atas, dari bar chart di atas, anak-anak yang paling banyak di kelasnya si Kaila berangkat ke sekolah menggunakan bus. We say that the mode of the above data set is by bus. Kita ngomongnya kayak gini. Kita bilang bahwa mode dari data di atas itu adalah dengan bus. Oke, apa jadi maksudnya mode of the data, mode of a set of a data? Itu gini maksudnya. Siraj bilang, the mode of a data set is the item that occurs most often. Mode dari sebuah data set adalah item yang paling sering muncul. Oke, nah kamu lihat di sini nih. Kamu lihat dari data yang ada di atas. Yang paling sering muncul atau yang paling banyak itu on foot, by bus, atau by bicycle, atau by car. By bus kan yang paling banyak ataupun paling sering muncul. Jadi kita ngomongnya mode of the data set is by bus. Biar paham lagi, lanjut ke number 2 on page 149. Number 2, find the mode of this data set. Temukan mode dari data di bawah ini ya. Ada D, E, B, D, A, C, D, B, A. Seperti yang saya bilang, yang paling sering muncul yang mana di antara huruf-huruf di bawah ini. Itulah mode of the data. Yang pertama yang harus dilakukan, step 1, arrange the letters in alphabetical order. Susun huruf-hurufnya dalam susunan alfabet. Yang pertama ada A. Ya, kita lihat di atasnya A ternyata ada 2, kita tulis A. B ternyata ada 2 juga, B. C cuma ada 1, tulis C. D ada 3, D. E ada 1, tulis E. Step 2, find the letter that occurs most often. Temukan huruf yang paling sering muncul. Yang mana yang paling sering muncul? Yang berarti paling banyak jumlahnya. Yes, very good. Itu yang paling sering muncul adalah D. Kenapa? Karena jumlahnya 3. Sedangkan A, B itu jumlahnya 2. C dengan I jumlahnya cuma 1. Sedangkan D itu ada 3. Berarti the mode of the data set is D. Sekali lagi latihan biar paham. Yang paling sering muncul itulah mode of the data set. Number 3, find the mode of this data set. Ada 2, 3, 7, 5, 2, 4, 3, 2, 4, 6, 1, 2.
Step 1, seperti biasa, order the numbers from smallest to largest. Susun angka-angka di atas dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nama 1 cuma ada 1 ya, tulis 1. 2, ada 4. There are 4 twos, ada 4 duanya. Oke. 1, 2, 3, 4, 2. Terus tulis lagi 3. 3-nya ternyata ada 2. 4, ada 2, tulis 4, 4. 5, ada 1. 6, cuma 1 juga, tulis 7, juga cuma 1, tulis 7. And now step 2, find the number that occurs most often. The mode of the data set is 2. Jadi yang paling banyak muncul yang mana? Ya, 2. 1, 2, 3, and 4. Ada 4 kali muncul angka 2. Maka the mode of the data set is 2. Okay, now let's practice. Number 1. The pupils in a class took part in a quiz. Jadi ada murid-murid di dalam sebuah kelas mendapatkan kuis nih dari gurunya. The table shows the number of pupils with each score. Table di bawah ini menunjukkan jumlah murid dengan skornya masing-masing. Yang pertama, skor. Ada 16, 17, 18, 19, and 20. Number of pupils, ada yang 4 orang, 10 orang, 6, 7, and 2. Jadi yang mendapatkan skor 16 itu ada 4 orang. Yang mendapatkan skor 17 itu ada 10 orang. Yang mendapatkan skor 18 itu ada 6 orang. Dan begitu seterusnya. Pertanyaannya yang A. Find the total number of pupils in the class. Temukan jumlah murid di dalam kelas tersebut. Berapa sih jumlah murid di dalam kelas tersebut? Jumlah seluruh murid ya. Bisa kamu hitung dari number of pupils-nya berapa. Oke. Yang B, what is the mode? Mode of the data set dari table di atas itu apa? Oke. Angka yang paling sering muncul angka berapa? Kamu ambil dari skor. Angka berapa nih yang paling sering muncul atau yang paling banyak didapatkan oleh si number of pupils tadi. Itu jawabannya. Now, 150, number 2. Find the mode of each data set. Ini ada data set. Ini adalah data setnya. Ini mode-nya. Mode dari data set ini apa? Ya, for example yang A, 495725743 5. Kamu susun dulu, ya, order the numbers from smallest to largest. Susun dulu angka-angkanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, setelah itu barulah kamu lihat yang the numbers that occurs most often. Angka yang paling sering muncul yang mana? Yang paling banyak. Nah, itu jawabannya. Yang B, C, D, E, F pun juga sama. Oke? Yang 3, a shopkeeper recorded the sizes of the pairs of shoes he sold over a weekend. Jadi, seorang penjaga toko mencatat ukuran dari sepasang sepatu yang dia jual selama 1 minggu ini. Dalam 1 minggu dia catat nih, berapa sih yang terjual sepatunya ini? Ada 79566597656. Kamu susun seperti yang terbilang tadi. Step 1 itu order the number from smallest to largest. Setelah itu kamu lihat occurs most often, yang paling sering muncul yang mana? Itulah the mode of the data set. Number 4 nggak usah dijawab. Jadi tugasmu hanya number 1 until number 3. From page 149 until 150. If you have done answer the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp.
And thanks for the parents who help the children to answer and learn study more about this lesson. Jangan lupa kirimkan foto jawabanmu ke Mr. Adit ya. That is all for today. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you on the next meeting.